Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan kehidupan bagi kita hari ini dengan satu tema bagi kita berbicara tentang iri hati melahirkan banyak dosa yang terambil dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 16. Di sana dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, saudara, iri hati melahirkan banyak dosa. Dikatakan dari yang kita sudah baca tadi ya. Istilah iri hati dalam bahasa Inggris itu adalah envy. Bahasa Latinnya invidia. Yang disebut juga adalah dengan dengki atau hasad, yang artinya adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki suatu keunggulan, baik itu prestasi, kekuasaan, atau yang lainnya, menginginkan yang tidak dimilikinya itu, atau bisa juga dikatakan mengharapkan orang lain yang memilikinya agar kehilangannya. Dengan kata lain, saudara, definisi iri hati ini diartikan sebagai suatu emosi atau perasaan tidak puas atau rasa ingin terhadap kelebihan orang lain, seperti harta, posisi, prestasi, nama, perhatian, kekuasaan, bahkan juga kebahagiaan mereka. Namun Alkitab menegaskan bahwa iri hati bukan sekedar suatu emosi negatif, tetapi iri hati ini merupakan suatu dosa yang dapat melahirkan banyak dosa. Bahkan oleh Bapak Gereja hal ini dikategorikan dalam dosa maut. Ya. Menurut Alkitab jelas iri hati ini adalah sikap manusia duniawi, ya. Bukan sikap manusia rohani dalam 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Nah, iri hati termasuk salah satu juga dari keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh, yang dapat menyebabkan kita kehilangan bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 19-21. Nah, iri hati itu datang dari dunia, saudara. Dari hawa nafsu manusia, dan juga dari setan-setan. Yakobus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Iri hati sangat merusak kehidupan manusia. Seseorang yang iri hati akan merusak atau melukai dirinya sendiri maupun orang lain. Iri hati itu seperti penyakit kanker, ya, menggerogoti vitalitas hidup dan jiwa manusia. Sehingga iri hati ini akan menghilangkan kebahagiaan yang sejati. Salomo mengatakan dalam Amsal 14 ayat 30 bahwa hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, tetapi iri hati itu membusukkan tulang. Ya. Bahkan Bertrand Russell, seorang filsuf dan peraih hadiah Nobel sastra, mengatakan bahwa iri hati itu adalah salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan. Orang yang iri hati tidak hanya menyebabkan ketidakbahagiaan bagi dirinya sendiri, tetapi orang tersebut juga bahkan mengharapkan kemalangan orang lain. Russell ini juga berpendapat bahwa ketidakstabilan status sosial di dunia modern ini, juga doktrin kesetaraan dari demokrasi dan sosialisme, sangat berperan memperluas penyebaran iri hati dalam satu kalangan masyarakat. Karena itu iri hati ini adalah sesuatu yang jahat dan kita perlu hindari dan buang jauh-jauh, saudara. Kita banyak menulis kisah dosa iri hati. Ya, salah satunya kita melihat bahwa Kain itu iri hati terhadap adiknya Habel karena Tuhan menerima korban adiknya dan dia tidak. Dan kisah ini berakhir kepada pembunuhan, saudara. Kain iri hati sehingga melahirkan dosa lain, itulah yang membunuh adiknya sendiri.
Jadi sikap iri hati ini tidak pernah hanya melahirkan satu dosa, tetapi akan melahirkan begitu banyak dosa dari iri hati, ya, kemudian akhirnya kepada pembunuhan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kita melihat juga bahwa saudara-saudara Yusuf itu juga iri hati terhadap dia, karena Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Kita melihat mereka berencana, ya, saudara-saudara Yusuf ini berencana melenyapkan Yusuf. Tetapi pada akhirnya mereka menjual Yusuf menjadi budak di Mesir. Kita juga melihat saudara Saul, ya, Saul ini iri hati kepada Daud. Karena Daud berhasil membunuh Goliat dan banyak musuh Israel. Sehingga rakyat memuji-muji dia lebih daripada Saul. Dan karena iri hati ini, Saul mencoba membunuh Daud berkali-kali. Bukan hanya satu kali, tapi Daud mencoba berencana membunuh Daud ini berkali-kali hanya karena iri hati. Di dalam perjanjian baru, saudara, kita melihat juga seseorang yang iri hati, yaitu Herodes. Ya, dia iri hati dengan pemimpin yang baru yang dipertanyakan oleh orang-orang Majus. Dia mengira bahwa akan ada seseorang yang akan mengancam posisi kepemimpinannya. Dan kisah ini juga kita melihat berakhir dengan pembunuhan anak-anak berusia di bawah 2 tahun. Sungguh tragis, bukan? Bagaimana sikap iri hati ini melahirkan banyak dosa yang mengerikan. Dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga pernah dikatakan iri hati kepada Yesus. Karena pengajaran dan pelayanan Yesus disambut rakyat. Dan mereka kemudian akhirnya menyalibkan Yesus. Karena itu saudara, iri hati ini, ya, karena iri hati ini banyak orang melakukan kejahatan besar. Iri hati membawa orang kepada tindak kriminal, berbuat dosa. Iri hati akan membuka pintu bagi iblis untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Iri hati ini jelas adalah masalah yang serius, yang harus kita singkirkan sepenuhnya, secepatnya tanpa kompromi. Karena itu saudara, mari kita mengoreksi apakah ada iri hati dalam kehidupan kita. Karena itu, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari sikap iri hati ini? Apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari sikap iri hati ini? Ada 4 hal yang saya mau berikan bagi kita hari ini, yaitu yang pertama, kita harus mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging, yaitu Galatia 5 ayat 16. Iri hati itu saudara adalah keinginan daging. Karena itu supaya kita terhindar, yang pertama, berilah diri untuk hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging, yaitu iri hati itu. Yang kedua, kita harus hidup sebagai manusia rohani dengan terus berpegang kepada firman Tuhan. Dan juga menghidupi kebenaran itu tiap-tiap hari bagi kita. Sehingga kita akan terhindar dari sikap iri hati. Yang ketiga, mari kita selalu belajar bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Karena Tuhan memberkati kita, saudara, sesuai dengan bagian dan porsi kita masing-masing. Sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Jadi mari kita syukuri apa yang ada pada kita. Jangan kita mengingini milik orang lain, mengingini segala apa yang dipunyai orang lain. Karena Tuhan memberkati kita sesuai dengan bagian, kebutuhan, dan porsi kita masing-masing. Yang terakhir, yang keempat, saudara. Supaya kita terhindar dari sikap iri hati ini adalah, kenakanlah senantiasa Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuh kita untuk memuaskan keinginannya. Roma 13:14. Biarlah sungguh kebenaran ini, renungan kehidupan bagi kita hari ini, boleh kembali memotivasi kita, mengoreksi kita, dan membawa kita untuk hidup jauh daripada sikap iri hati. Sehingga hidup kita tiap-tiap hari boleh mempermuliakan Tuhan dan memberikan buah-buah roh, ya, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.